Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami hari yang penuh target, tetapi malamnya terasa kosong, seolah dompet bergerak, namun dada tetap hampa? Kita mengejar angka, melompati janji, menunda istirahat, namun di ujungnya ada sepi yang panjang. Terkadang kita merasa kuat, seolah mesin yang tidak butuh jeda. Tapi benarkah begitu? Atau hati diam-diam merindukan pangkuan doa? Bayangkan kau duduk sendiri setelah hiruk-pikuk kerja. Ponsel senyap, pikiran tak juga diam. Ada beban yang tidak terlihat seperti pasir halus yang terus masuk ke dalam sepatu. Kau berjalan, namun langkah terasa berat. Di saat seperti itu, ambisi yang tadinya tampak mulia berubah menjadi bayang-bayang yang memanjang. Ia menuntut lebih, dan lebih. Sementara hatimu berbisik pelan, "Aku lelah. Izinkan aku pulang." Kita tumbuh dalam budaya yang memuji kecepatan. Kau diminta berlari sebelum sempat memahami arah. Kau diminta kuat sebelum sempat belajar tenang. Padahal hati adalah pusat komando. Jika ia kering, semua menjadi gersang. Jika ia damai, semua menjadi mudah. Ambisi adalah tenaga yang mendorong, namun spiritualitas adalah tata cahaya yang menuntun. Tanpa tuntunan, tenaga berubah kasar. Tanpa tenaga, tuntunan menjadi mimpi. Dengarkan firman Allah yang menyejukkan jiwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini bukan sekadar penghibur, ia adalah kompas. Ia menata kembali urutan di dalam diri. Usaha lebih dahulu, lalu pasrah yang jernih. Ikhtiar yang rapi, lalu penyerahan yang tulus. Maka mari kita pelan-pelan kembali ke pusat hati. Tarik napas dalam, lepaskan perlahan. Akui semua letih yang selama ini kau sembunyikan di balik tawa. Tidak mengapa jika engkau rapuh. Tidak mengapa jika engkau terlambat. Yang penting, engkau kembali duduk, memulihkan batin, lalu berdiri dengan arah yang benar. Kita ingin melangkah bukan hanya cepat, tetapi juga tepat. Kita ingin berhasil bukan hanya besar, tetapi juga berkah. Ingatlah, ambisi yang suci adalah ambisi yang dilandasi niat yang lurus. Niat untuk menunaikan amanah, menghidupi keluarga, memuliakan karyawan, serta memberi manfaat bagi sesama. Ketika niat dibersihkan, angka menjadi alat, bukan tuan. Target menjadi peta, bukan cambuk. Di titik itu, engkau akan merasakan luasnya ruang di dada. Bekerja tetap keras, tetapi hatimu tidak lagi gelap. Engkau tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Engkau berjalan dalam irama yang tenang, setenang air yang menemukan alirannya. Pernahkah engkau merenung? Mengapa ada kerajaan yang menjulang tinggi tetapi roboh begitu cepat, sementara ada yang bertahan ratusan tahun dengan cahaya yang menenteramkan?
Sejarah tidak hanya mencatat perang dan dagang, ia juga mencatat doa dan hati yang tak terlihat. Leluhur yang bijak mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa doa hanyalah bangunan pasir di tepi laut. Kita melihat kisah Romawi. Ambisinya menggelegar, infrastrukturnya megah, namun ketika spiritualitas terkikis, mereka lebih sibuk dengan pesta dan perebutan kuasa. Apa yang terjadi? Bangunan kokoh pun runtuh. Lalu kita menoleh ke Baghdad pada masa keemasan. Dinasti Abbasiyah bukan hanya membangun perdagangan dan ilmu, tetapi juga menata kota dengan masjid, madrasah, dan ruang ruhani. Hasilnya, kekayaan yang mereka wariskan bukan hanya harta, tetapi ilmu dan peradaban. Di tanah kita pun begitu. Kerajaan Majapahit berani berdagang hingga jauh, menguasai jalur laut, namun tetap merawat ritual, doa, dan filosofi hidup. Ada keseimbangan antara ambisi dan spiritualitas. Itulah sebabnya peradaban mereka diingat bukan hanya karena pedangnya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Ambisi memang membuatmu berdiri, tetapi spiritualitaslah yang membuatmu tetap tegak. Tanpa akar, pohon tumbang meski batangnya tinggi. Tanpa doa, perjalanan seolah panjang padahal sesat arah. Renungkan kisah Nabi Sulaiman yang dianugerahi kekuasaan begitu besar. Angin tunduk kepadanya, jin pun patuh padanya. Namun beliau tetap berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi." Inilah teladan bahwa ambisi duniawi pun harus berlabuh pada doa dan syukur. Jalan ini bukan cerita kuno semata. Ia adalah peta yang masih bisa kita gunakan hari ini. Kita boleh bermimpi tinggi, membangun usaha besar, berlari sekuat tenaga, tetapi jangan pernah lupa menundukkan kepala dalam doa. Jangan pernah lupa menautkan langkah kepada Allah. Karena apapun yang engkau genggam di tangan, jika hatimu kosong, maka semua akan menguap seperti debu yang diterpa angin. Maka belajarlah dari sejarah. Ambisi yang dipagari doa menjadikanmu cahaya. Ambisi yang liar membuatmu rapuh. Jadilah seperti tanah yang subur. Ia menerima hujan, ia juga menumbuhkan pohon. Ambisi adalah hujan, spiritualitas adalah akar. Keduanya bersama melahirkan kehidupan. Setiap pagi, engkau terbangun dengan dua suara. Suara pertama mendorongmu untuk mengejar angka, target, dan janji yang menumpuk. Suara kedua memanggilmu untuk duduk sejenak, mengingat Allah, dan menyapa hatimu. Seringkali kita memilih suara pertama, berlari sebelum sempat berdoa. Namun, tahukah engkau, justru doa itulah yang akan memberi arah pada setiap langkah ambisi. Ambisi tanpa doa adalah seperti kapal megah tanpa kompas. Ia bergerak cepat, tetapi mudah tersesat. Sebaliknya, doa tanpa ambisi adalah seperti kompas tanpa kapal. Ia menunjukkan arah, tetapi tidak pernah sampai. Jika keduanya bersatu, perjalanan akan selamat, dan engkau akan tiba di pelabuhan dengan hati yang damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Pesan ini sederhana, tetapi dalam.
Engkau boleh berambisi, merancang strategi, bekerja keras. Namun, jangan lupa, setelah semua ikhtiar, letakkan hasil di tangan Allah. Itulah tawakal. Tawakal bukan alasan untuk malas, tetapi penuntun agar engkau tidak binasa oleh ambisi. Disinilah kita belajar amalan ringan yang mampu menenangkan jiwa di tengah hiruk-pikuk. Setelah sholat fardu, duduklah sejenak, tarik napas perlahan, lalu ucapkan kalimat zikir sederhana. Astaghfirullah, ya Allah, ampunilah hamba. Dengan istighfar, ambisi kita kembali dibersihkan dari kerak serakah. Dengan istighfar, hati kita diingatkan bahwa rizki bukan semata hasil keringat, tetapi juga anugerah dari langit. Jangan remehkan kalimat syukur setelah menutup laptop atau setelah menutup toko. Saat engkau mengucapkan Alhamdulillah, engkau sedang membuka pintu rizki yang lebih luas. Karena syukur adalah magnet keberlimpahan. Rasulullah SAW mengajarkan sholawat sebagai jembatan antara ambisi dan ketenangan. Bacalah sholawat perlahan, biarkan hatimu bergetar. Niscaya ambisi yang tadinya liar akan kembali jinak, siap berjalan dalam irama rahmat. Engkau boleh bekerja keras, engkau boleh berambisi besar, namun jangan biarkan keringatmu mengeringkan jiwamu. Jagalah ruang kecil dalam hatimu untuk berdoa. Jagalah ruang hening itu agar tetap bercahaya, karena disitulah engkau menemukan kekuatan yang tidak akan pernah disediakan oleh angka, tidak pula oleh harta. Ketika doa bertemu dengan ambisi, lahirlah keseimbangan. Itulah yang membuat langkahmu tidak hanya cepat, tetapi juga selamat. Itulah yang membuatmu tidak hanya kaya, tetapi juga tenang. Ada kalanya engkau merasa tubuhmu masih berjalan, tetapi hatimu tertinggal jauh di belakang. Kau menatap laporan, menghadiri rapat, menulis strategi, namun dada terasa sempit. Letih bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari hati yang kehilangan arah. Dalam kondisi ini, istirahat bukan sekadar tidur, tetapi pemulihan batin yang mengembalikan jiwa pada tempatnya. Seorang sahabat Nabi pernah berkata bahwa mereka beristirahat dengan sholat, bukan dengan meninggalkan sholat. Bayangkan, di tengah perjuangan dan peperangan, mereka justru menemukan ketenangan dalam sujud. Apa artinya? Bahwa istirahat sejati adalah saat hatimu kembali menempel pada Allah. Tidur dapat menyegarkan badan, namun doa menyegarkan jiwa. Kadang engkau terlalu keras pada diri sendiri. Kau memaksa tubuh bekerja tanpa henti, seakan waktu akan lari meninggalkanmu. Padahal waktu adalah ciptaan Allah. Ia tidak akan menunggu, tetapi ia pun tidak akan pernah salah tiba. Kau boleh bekerja keras, tetapi jangan sampai melupakan sunnah hidup yang diajarkan Rasulullah. Beliau membagi waktu dengan seimbang. Ada saat untuk ibadah, ada saat untuk bekerja, ada saat untuk keluarga, dan ada saat untuk beristirahat. Engkau perlu berhenti sebentar, sekadar duduk tenang dan menarik napas. Hadirkan kesadaran bahwa semua ambisi hanyalah titipan, semua harta hanyalah pinjaman. Tidak ada yang benar-benar milikmu selain amal dan doa. Dengan kesadaran itu, letihmu akan larut.
Dengan kesadaran itu, bebanmu menjadi ringan. Ulama salaf pernah berkata, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kata-kata ini sederhana, tetapi seperti air yang menyejukkan tenggorokan. Karena ketika hubungan dengan Allah membaik, engkau akan lebih tenang menghadapi dunia. Tekanan bisnis, target keuangan, drama hubungan, semuanya menjadi lebih mudah dijalani. Maka jangan abaikan letih yang berbisik dari dalam tubuh. Jangan abaikan batin yang merindukan sujud. Ambisi tetaplah penting, tetapi kesadaran hati adalah penuntun agar ambisi itu tidak membakar jiwamu. Saat engkau berhenti sejenak, engkau sedang menyalahkan langkahmu yang panjang. Ingatlah, istirahatmu pun bisa menjadi ibadah. Senyum yang engkau bagi di tengah keluarga adalah ibadah. Tidurmu setelah doa adalah ibadah. Semua kembali pada niat. Jika niatmu lurus, letih pun akan berubah menjadi jalan pulang menuju Allah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, pada akhirnya, semua ambisi yang kita genggam akan layu jika tidak disiram dengan iman. Semua langkah yang kita tempuh akan tersesat jika tidak ditemani doa. Hidup bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, tetapi siapa yang paling teguh memegang hati di jalan Allah. Setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan kesepian. Namun apapun bentuk ujian itu, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah lalai. Dia Maha melihat setiap air mata yang jatuh dalam diam. Dia Maha mendengar setiap doa yang lirih terucap di sudut malam. Maka belajarlah bersabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi keteguhan hati saat langkah terasa berat. Sabar adalah nafas panjang yang menuntunmu melewati badai. Setelah sabar, hadirkan tawakal. Serahkan hasil kepada Allah, karena pertolongannya selalu datang tepat waktu. Ia mungkin tidak datang sesuai keinginanmu, tetapi selalu datang sesuai kebutuhanmu. Yakinlah, jika engkau menjaga hatimu, Allah akan menjaga langkahmu. Jika engkau jujur dalam usahamu, Allah akan memberkahi rizkimu. Jika engkau ikhlas dalam sedekahmu, Allah akan melipat gandakan balasanmu. Inilah janji yang tidak pernah dusta. Mari kita tundukkan hati. Ya Allah, jadikanlah ambisi kami jalan untuk mendekat kepadamu, bukan jalan yang menjauhkan kami darimu. Limpahkanlah rizki yang halal lagi penuh berkah. Kuatkanlah hati kami untuk bersabar, dan lapangkanlah dada kami untuk bertawakal. Selamatkanlah kami dari ambisi yang membakar, dan tanamkanlah dalam diri kami ketenangan yang lahir dari iman. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kesempatan kita merenung dan belajar bersama. Semoga setiap langkahmu selepas ini tidak lagi terbelah antara ambisi dan spiritualitas, tetapi menyatu dalam keseimbangan yang menenteramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.